Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani. Saya dari Prodi Manajemen B. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan merupakan indikator penting untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu negara. Setiap negara akan berusaha keras untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan menurunkan angka kemiskinan. Di banyak negara di dunia, syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Namun, kondisi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang dicapai ternyata juga diiringi dengan munculnya permasalahan meningkatnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Arius Jonaidi 2012. Pembangunan merupakan suatu keharusan pada suatu negara apabila ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan dilakukan melalui berbagai usaha baik sektoral maupun regional. Pembangunan bukanlah sebagai tujuan dari suatu negara, namun pembangunan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Masalah kemiskinan selalu menjadi perdebatan dan perbincangan di kalangan ekonomi, mulai dari segi definisi, penyebab, akibat, apa saja yang termasuk ke dalamnya, dan bagaimana cara mengatasinya. Kemiskinan merupakan suatu kondisi bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal seperti tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum terhadap ancaman tidak kriminal, ketidakberdayaannya dalam menentukan jalan hidupnya sendiri. Suryawati 2005. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang muncul selalu dalam kehidupan masyarakat. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup besar dibandingkan dengan negara lain. Penduduknya banyak yang berada di bawah garis kemiskinan, dalam artian pendapatan yang mereka dapatkan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan akan rumah layak huni, kebutuhan akan makanan yang memenuhi standar gizi, pemenuhan kebutuhan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh, pendidikan yang layak, dan kebutuhan kesehatan yang layak dan dapat hidup sehat. Pendapatan yang mereka peroleh tidak dapat memenuhi kebutuhan yang seharusnya dapat mereka penuhi, sehingga mereka dihadapkan dengan berbagai macam masalah yang menjerumuskan pada jurang kemiskinan. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan nasional adalah salah satu upaya untuk menjadi tujuan masyarakat adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan telah diarahkan kepada pembangunan daerah, khususnya daerah yang relatif mempunyai kemiskinan yang terus naik dari tahun ke tahun. Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Oleh karena itu, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan tingkat kemiskinan penduduk. Efektivitas dalam menurunkan tingkat kemiskinan merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. Hal ini berarti salah satu kriteria utama pemilihan sektor titik berat atau sektor andalan pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan tingkat kemiskinan, atau Panjar Simanotupang dan Saktayanu K 2003. Krisis moneter dan krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 1998. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, perekonomian nasional Indonesia mengalami pemulihan, meskipun jika dibandingkan dengan negara-negara asing lainnya yang mengalami krisis serupa, proses pemulihan ekonomi di Indonesia relatif lambat. Memasuki tahun 2000, perekonomian Indonesia diwarnai oleh nuansa optimisme yang cukup tinggi. Hal ini antara lain ditandai dengan menguatnya nilai tukar rupiah sejalan dengan penurunan inflasi dan tingkat suku bunga pada sektor real. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2000 sebesar 4,86%, lebih tinggi dari perkiraan awal tahun oleh Bank Indonesia sebesar 3,0% sampai dengan 4,0%.
pada tahun 2002 semakin membaik dibandingkan tahun 2001. Berdasarkan perhitungan PDB atas dasar harga konstan 2000, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2002 adalah sebesar 4,25% dan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2001 sebesar 3,83%. Sedangkan pada tahun 2003, laju pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 4,51%. Secara umum, jumlah dan presentasi penduduk miskin Indonesia relatif menurun pada tahun 2004 ke 2005. Jumlah penduduk miskin menurun sebesar 15,97%. Namun pada tahun 2006, jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan sebesar 17,75% karena harga barang-barang kebutuhan pokok saat itu naik tinggi yang digambarkan oleh inflasi umum sebesar 17,95%. Namun, mulai tahun 2007 sampai 2012 jumlah maupun persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan. Di Indonesia dari tahun 2005 diperkirakan terjadi alih fungsi lahan sawah berigrasi selama 2010. Alih fungsi lahan ini bersifat permanen, artinya setelah lahan sawah beralih fungsi tidak dapat dikembalikan lagi menjadi lahan sawah seperti semula. Di sisi lain, pencetakannya sawah baru sangat sedikit biayanya, mahal dan perlu waktu yang lama. Luas lahan sawah di Indonesia jauh lebih sedikit dibanding lahan kering. Akan tetapi, meskipun luasnya jauh lebih sedikit, namun kontribusinya terhadap produksi beras jauh lebih besar. Lahan sawah yang ada di Indonesia hanya 7,78 juta hektar. BPS Indonesia 2006. Dan untuk lahan keringnya mencapai 87,16 juta hektar. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Selebihnya billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.